Oke, baik ibu-ibu, kita tadi sekalian sudah menonton film tentang pelayanan posyandu sama-sama ya ibu-ibu. Ya, dari video yang kita tonton tadi, sekarang ada yang mau saya tanya ibu-ibu. Kira-kira apa saja yang dilakukan di posyandu ibu-ibu? Ya, benar Bu Dewi. Menimbang berat badan ya Bu ya. Ya, selain Ibu Dewi, apalagi Bu? Ya, benar. Diimunisasi ya Bu ya, bayinya ya. Benar, diimunisasi. Terus selanjutnya, selain Ibu Dewi, ada lagi? Ya, konsultasi ya Bu ya, ketemu sama bidannya ya, untuk konsultatif tentang kesehatan ya. Ya, selain itu ibu-ibu ya, ada yang mau saya tanya lagi, satu lagi Bu ya. Kira-kira apa manfaat untuk anak untuk kunjungan posyandu tadi Bu Ibu? Apa manfaatnya kira-kira Ibu? Ya, benar. Pertumbuhannya bisa dipantau ya Bu ya. Nah, terus selain itu Bu, ya kesehatan anak bisa diketahui seperti itu ya Bu ya. Oke, untuk lebih jauh ya, untuk mengetahui apa saja manfaat pelayanan posyandu, nanti kita sama-sama pelajari ya Bu ya. Tapi sebelumnya ibu-ibu sekalian bisa lihat di buku pintar ibu-ibu halaman 37 dan 38 ya. Di halaman 37 di situ ada jadwal imunisasi ya, dan pemberian vitamin A ya Bu ya. Ya, untuk yang halaman 39 tentang pemenuhan kebutuhan gizi anak usia 0 sampai dengan 6 bulan. Kita baca sama-sama ya Bu ya. Nanti selebihnya ibu-ibu pelajari sendiri di rumah ya Bu. Ya, kita bahas yang jadwal imunisasi ya Bu ya. Ya, untuk jadwal imunisasi di sini ada usia 0 sampai 7 hari ya Bu. Ya, di situ imunisasi yang diberikan adalah HB0 ya Bu ya. HB0 ini adalah untuk mencegah terjadinya hepatitis ya Bu ya, hepatitis B ya, atau pencegahan kerusakan organ hati. Biasanya ditandai dengan perubahan warna kulit atau perubahan warna di badan itu berubah menjadi kuning ya, seperti itu. Kenapa disebut dengan HB0? Karena pemberiannya di usia 0 hari ya Bu ya, segera setelah lahir itu langsung disuntikan di bagian otot paha kanan si bayi, seperti itu. Terus selanjutnya Bu, usia ya 1 bulan ya, imunisasi yang diberikan BCG dan polio 1 ya Bu ya. BCG itu apa? Kita sama-sama lihat di tampil Bu di bawahnya. Ya, BCG itu untuk pencegahan penyakit TBC ya Bu ya, atau tuberkulosis berat ya. Ya, tuberkulosis paru ya, biasanya ditandai dengan batu aktif ya, berdahak terus menerus, berat badan menurun drastis ya, tidak nafsu makan, seperti itu, berkeringat dingin di malam hari, seperti itu ya. Ini biasanya seperti itu tanda gejalanya, dan ini diberikan untuk anak usia 1 bulan, seperti itu. Disuntikan di lengan kanan Bu biasanya ya, seperti itu ya Bu ya. Terus untuk selanjutnya usia 2 bulan DPT, HB, HIB 1 dan polio 2 ya, di situ ya. DPT itu apa? Kita lihat Bu di pencegahan penularan penyakitnya. DPT itu apa ya? DPT itu singkatan dari difteri, pertusis dan tetanus ya Bu ya. Difteri adalah yang menyebabkan penyumbatan jalan nafas, biasanya ditandai dengan sesak nafas yang amat sangat ya, anak tidak nyaman dan lain sebagainya ya Bu ya. Jadi DPT ini diperuntukkan untuk pencegahan penyakit difteri ya. Kalau Ibu tahu ISPA, infeksi saluran pernapasan atas ya, biasanya seperti itu tanda gejalanya Bu, tapi ini disebabkan karena bakteri difteri, seperti itu. Terus batuk rejan atau batuk 100 hari. Nah, batuk rejan ini istilah kesehatannya pertusis Bu ya, atau seperti yang tadi singkatan DPT tadi. Jadi batuk terus menerus, batuk berkepanjangan sampai dengan 100 hari bahkan lebih, dan tidak ada penurunan ya, atau tidak ada perbaikan, seperti itu. Terus selanjutnya tetanus ya Bu ya. Tetanus itu
diberikan untuk pencegahan penyakit tetanus. Tetanus itu seperti apa? Tanda gejalanya ini biasanya muncul lama ya Bu ya, setelah terjadinya terinfeksi tetanus itu sendiri ya, bisa 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun baru nampak tanda gejalanya. Tanda gejalanya biasanya yang paling umum itu kejang, demam ya Bu ya, dan kaku tulang sampai dengan dari atas sampai dengan dari atas kepala sampai dengan bawah, seperti itu ya, biasanya seperti itu tanda gejalanya. Terus untuk selanjutnya hepatitis B ya. Hepatitis B untuk mencegah terjadinya kerusakan hati seperti yang tadi di awal saya sampaikan ya, untuk pencegahan penyakit kuning ya. Terus infeksi HIV. HIV itu singkatan dari Haemophilus influenza tipe B ya. Jadi ini bukan untuk mencegah terjadi virus influenza ya Bu ya, tapi untuk peradangan selaput otak ya Bu ya, peradangan selaput otak misalnya seperti artis Olga Saputra, almarhum Olga Saputra, pernah lihat di TV Bu? Nah itu kena radang selaput otak Bu, atau meningitis istilahnya ya. Nah HIV ini digunakan untuk pencegahan terjadi meningitis atau radang selaput otak. Terus untuk yang selanjutnya usia 3 bulan DPT, HB, HIV 2, polio 3 ya Bu ya. 4 bulan DPT, HB, HIV 3, HIV 3, polio 4, dan IPV ya. IPV itu sama dengan polio ya, tadi saya sebutkan. Polio itu diberikan secara ditetes lewat langsung dari mulut. Kalau IPV itu singkatan dari inaktif polio vaksin yang diberikan dengan cara disuntikan di bagian otot, seperti itu. Fungsinya sama, cuma jadwal pemberiannya yang berbeda ya Bu ya, seperti itu. Terus usia 9 bulan campak ya Bu. Usia 9 bulan campak itu diperuntukkan untuk dapat mengakibatkan komplikasi radang paru, radang otak, dan kebutaan. Nah, vaksin campak ini untuk menghindari jenis penyakit yang radang paru, radang otak, dan kebutaan itu sendiri, seperti itu. Terus untuk usia 18 bulan DPT, HB, HIV lanjutan, dan campak lanjutan. Jadi di usia 18 bulan ini adalah jadwal imunisasi ulang ya Bu ya, jadwal imunisasi ulang setelah diberikan imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan yang harus diberikan di usia 18 bulan ini sesuai dengan jenis vaksinnya itu sendiri, seperti itu. Jadi di sini Bu, untuk manfaat imunisasi itu sendiri digunakan untuk melindungi dari penyakit, mencegah kecacatan, bahkan dengan sampai kematian ya Bu ya. Kenapa? Seperti ibarat yang seperti kita ketahui ya, alangkah baiknya kita mencegah daripada mengobati. Jadi dengan cara kita rajin ke posyandu ya, dengan cara kita ikuti anjuran dari tenaga kesehatan, bidan ataupun kader yang bertugas, kita mengikuti atau memperoleh imunisasi sesuai dengan jadwal pemberian yang tepat, seperti itu. Terus untuk selanjutnya Bu, di situ ada pemberian kapsul vitamin A ya Bu ya. Jadi kapsul vitamin A itu fungsinya untuk menjaga kesehatan mata ya Bu ya, menjaga kesehatan mata dan membantu proses pertumbuhan bayi dan balita ya. Biasanya diperuntukkan itu jadwal pemberiannya antara bulan Februari dan di bulan Agustus. Untuk kapsul vitamin A itu sendiri ada 2 ibu-ibu ya. Yang pertama kapsul yang berwarna biru ya. Yang berwarna biru ini untuk anak usia 6 sampai dengan 11 bulan ya, dan diberikan dalam 1 tahun itu hanya 1 kali, seperti itu. Terus ada lagi kapsul vitamin A yang berwarna merah ya Bu ya, berwarna merah. Yang berwarna merah ini untuk anak usia 1 tahun sampai dengan 5 tahun, dan pemberiannya dalam 1 tahun itu bisa 2 kali, seperti itu ya ibu-ibu ya. Untuk pemenuhan kebutuhan gizi, nanti ibu-ibu baca sendiri ya di situ. Pemenuhan kebutuhan gizi untuk anak usia 0 sampai 6 bulan, yang harus digarisbawahi itu terkait ASI eksklusif. Bahwasanya ASI eksklusif itu diberikan sampai dengan batas 6 bulan dan tidak boleh diberikan asupan jenis makanan yang lain selain ASI ya Bu ya. Makanan berat apalagi ya Bu ya, tidak boleh ya Bu ya. Nanti akan ada waktunya setelah 6 bulan atau MPASI nanti ya, makanan pendamping ASI, seperti itu. Yang harus digarisbawahi yang kedua di sini Bu, bahwasanya pada saat proses
menyusui, dukungan dari suami, lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap produksi ASI si ibu. Karena apa? Produksi ASI yang bagus itu ketika si ibu dalam kondisi tenang ya, rileks ya, tidak tegang ya, dan dalam kondisi yang bahagia, maka produksi ASINya akan berlimpah seperti itu. Jadi di sini dukungan suami sangat berpengaruh seperti itu. Itu Bu, nanti silahkan dibaca ya Bu selebihnya ya di buku pintar ya. Nah, kita kembali lagi ke layanan posyandu. Untuk layanan posyandu di sini ibu-ibu bisa lihat di flip chart ya Bu ya, di flip chart yang saya tempel ini. Kita baca sama-sama Bu layanan di posyandu ya. Seperti yang kita tahu posyandu itu kan layanan pos pelayanan terpadu ya Bu ya, artinya semua kesehatan ibu, bayi, balita terpadu jadi satu di posyandu nih ya. Kita baca satu-satu Bu, minta tolong dibantu ya. Ya Bu Ita minta tolong Bu sama-sama dibaca ya. Mendapatkan informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. Nah, memperoleh informasi artinya di sini memperoleh pengetahuan ya Bu ya. Bukan hanya untuk bayi balita saja, tapi untuk ibu. Ibu di sini bisa ibu hamil, ibu menyusui, bahkan ibu nifas ya. Semuanya bisa di sini ya, memperoleh informasi. Atau misalnya ibu-ibu mau konsultasi tentang anaknya yang tidak nafsu makan. Nah, bisa tanya ke pelayan kesehatannya ya, atau petugas kesehatannya seperti itu. Terus yang kedua gantian Ibu Nurul, minta tolong Bu baca sama-sama. Pemantau pertumbuhan anak balita sehingga tidak menderita gizi kurang atau gizi buruk. Ya, artinya dengan kita datang ke posyandu nanti kan ditimbang ya Bu ya. Dengan ditimbang kita tahu perkembangan atau pertumbuhan si anak kita ya. Artinya terpantau seperti itu. Misalnya bulan ini 5 kilo, bulan depan naik 5 kilo setengah misalnya ya, artinya naik ya, tidak mengalami penurunan. Nah, kalau misalnya terjadi penurunan berat badan atau bahkan mendekati di bawah garis merah ya Bu istilahnya ya, nah itu bisa diatasi sejak dini oleh petugas kesehatan. Nanti ibu-ibu sekalian akan memberikan penjelasan seperti apa yang harus dilakukan untuk pencegahan agar anak tidak mengalami gizi buruk seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya Bu siapa ini? Bu Ita ya, mendapatkan kapsul vitamin A ya. Mendapatkan kapsul vitamin A tadi sudah kita bahas sama-sama ya. Kalau vitamin A itu ada berapa Ibu? 2 ya. Ya benar. Yang warnanya apa saja tadi Bu? Biru dan merah ya. Kalau biru itu untuk 1-11 bulan. Kalau yang merah itu untuk anak usia 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Benar ya. Untuk apa tadi Bu fungsinya? Ya, menjaga kesehatan mata dan membantu pertumbuhan anak ya Bu ya. Tuh, kita lanjut Ibu. Siapa lanjutnya? Giliran terus Bu. Memperoleh imunisasi lengkap. Ya, memperoleh imunisasi lengkap. Tadi kita sudah bahas ya, ada 5 imunisasi dasar lengkap ya Bu ya, sesuai dengan jadwal pemberian. Kalau kita rajin ke posyandu, nanti kita akan tahu kapan waktu yang tepat anak-anak ibu-ibu sekalian diimunisasi dan dapat imunisasi apa seperti itu ya Bu ya. Terus untuk selanjutnya Ibu, pemantauan berat badan ibu hamil dan memperoleh tablet tambah darah serta imunisasi tetanus toksoid ya. Jadi bukan hanya bayi balita saja yang hadir ke posyandu, tapi ibu hamil juga ada di situ ya, untuk memeriksa tekanan darahnya, untuk menimbang berat badan naik berapa kilo misalnya ya, dan nanti akan diberikan tablet penambah darah untuk mencegah terjadinya anemia ya Bu ya, atau kurang darah. Karena nanti kalau misalnya terjadi kurang darah bisa terjadi hal yang tidak diinginkan Ibu ya, bisa saja terjadi perdarahan atau bahkan yang paling fatal bisa mengakibatkan keguguran seperti itu ya Bu ya. Tuh, terus untuk yang terakhir Ibu nifas memperoleh kapsul vitamin A dan tablet tambah darah ya Bu ya. Tuh, bukan hanya ibu hamil, tapi ibu nifas pun juga bisa mendapat pelayanan di posyandu ya, bisa dapat vitamin A ya Bu ya, dapat tablet tambah darah untuk pencegahan terjadinya perdarahan pasca melahirkan ya,
untuk menghindari terjadinya anemia pasca melahirkan. Seperti itu ya Bu Ibu, atau bahkan yang lebih lanjut misalnya konsultasi tentang penggunaan atau memilih alat kontrasepsi yang akan dipakai. Seperti itu ya Bu ya, bisa seperti itu. Jadi untuk layanan posyandu di sini ada 6 poin ya Bu, kita sudah pelajari sama-sama ya Bu ya. Ada yang mau ditanya Ibu sampai di sini? Paham? Paham ya. Nanti untuk lebih lanjut, selebihnya nanti silahkan dibaca-baca lagi buku pintarnya ya Ibu ya. Oke, cukup. Tidak ada pertanyaan. Ya, kita lanjut ke sesi yang berikutnya.